Ada begitu banyak orang memimpikan kerja di Freeport. Kak Gusti kerja di sana dan akhirnya meninggalkan Freeport Ya. dan beralih menjadi seorang agen asuransi yang tidak punya gaji pokok, ke klien mesti diyakinkan belum tentu Betul. mau, kita sudah ngoceh luar biasa belum tentu deal. Kenapa Kak Gusti memilih industri ini? Ternyata dulu kan orang berpikir ya udah ambil asuransi orang tua aja. Ternyata sekarang sudah berubah. Banyak yang sakit bukan lagi orang tua tapi Anak anak-anak muda, muda. betul. Kita yang masih muda kena stroke juga Iya, banyak, banyak. kena serangan jantung Itu banyak. Jadi ternyata yang sakit bukan cuma yang tua. Iya, kalau orang milih kan gini, kalau masuk rumah sakit cuma dua pilihan, mau aman atau nyaman. Oke. Kalau aman ya cukup menggunakan BPJS, aman udah, semua biaya dibayarkan. Aman gitu Aman ya. gitu ya Kak ya. Tapi kalau aman dan nyaman berarti harus memilih asuransi swasta. Oh. 10 tahun kemudian saya ketemu lagi sama si nasabah dan dia peluk saya, dia bilang terima kasih karena kami sekeluarga masih bisa bertahan sampai anak saya masih bisa sekolah karena uang pertanggungan dari asuransi. Pertanyaan saya terakhir, Kak. Jika hanya boleh kasih satu saran ke orang awam tentang keuangan, apa sarannya Kak Gusti? Ambillah asuransi ketika masih sehat dan masih muda. Oke, ambillah asuransi ketika masih sehat dan masih muda. Karena itu lebih murah. Ya, betul sekali. Hai sahabat Hendro Nugraha, apa kabar? Jumpa bersama saya dalam program Bisa Bincang dalam Lensa. Hari ini saya punya teman, sahabat yang punya karir luar biasa di bidang yang tidak biasa. Ya dibilang tidak biasa juga sudah lumayan banyak sih orang berkarir di bidang itu. Tapi beliau ini berani melepaskan dirinya dari pekerjaan yang cukup mapan, terus kemudian berpindah ke sebuah perusahaan atau sebuah industri yang tidak banyak orang berminat dengan industri itu dulunya. Kali ini sahabat saya adalah seorang agen asuransi. Beliau masih muda, punya hal yang luar biasa, punya pengalaman yang luar biasa, tapi mau berkecimpung di dunia asuransi. Beliau adalah Agustinus Saram. Halo Kak Gusti. Halo juga Kak. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana polis-polis saat ini? Kak, Ya. dulu sebelum berprofesi sebagai agen asuransi, Kak Gusti profesinya apa? Dulu saya ke Andre itu seorang karyawan, Oke. ya. Setelah lulus kuliah itu saya berpindah-pindah kerja. Kebanyakan itu saya kerja di perusahaan asing, Oke. ya. Nah, dulu pernah di bank, terus terakhir itu saya kerja di PT Freeport Indonesia, yang lokasinya di Papua Oke. saat itu. Nah, itu tahun 2000 saya terakhir kerja di sana itu tahun 2009. Kak, ada begitu banyak orang memimpikan kerja di Freeport. Betul. Ada begitu banyak orang mendambakan kerja di perusahaan asing. Betul. Kak Gusti kerja di sana dan akhirnya meninggalkan Freeport dan beralih menjadi seorang agen asuransi yang tidak punya gaji pokok, ke klien mesti diyakinkan belum tentu mau, kita sudah ngoceh luar biasa belum tentu deal. Kenapa Kak Gusti memilih industri ini? Iya, Kak Andre itu kan dulu saya udah kerja 3 tahun di perusahaan tersebut. Nah, dulu kan semua orang punya impian. Ya. Saya pun dulu masuk ke dalam itu bukan hal yang mudah. Oke, Saya betul. mengalahkan 300 orang. Wow. Iya, untuk Dari bisa 300 orang yang Kak keterima Gusti 10 yang keterima termasuk 10. saya. Wow, Nah, oke. untuk bisa masuk ke dalam bukan hal yang mudah. Betul. Tapi kenapa saya udah di dalam kok mau keluar gitu ya? Ternyata simple. Setelah kerja 3 tahun, ternyata apa yang saya impikan itu tidak terjadi dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Apa impian Kak Gusti? Ya dulu impiannya itu ya kepingin punya income yang dan dalam 3 tahun bisa beli rumah. Aha, Bisa beli emang mobil. kerja di Freeport tidak bisa? Bukannya gaji gede? Iya benar gaji gede. Cuma maksudnya dalam arti bahwa namanya seorang karyawan pasti income-nya itu linear. Ya kan tidak bisa secara eksponensial tiba-tiba tiap tahun naik 2 kali lipat, 3 kali lipat nggak Betul, bisa. betul. Sedangkan kebutuhan kita setiap tahun itu bertambah. Yes. Ya kan inflasi di luar sana itu terus naik. Betul. Akhirnya memang income
gede, tetapi yang bisa di saving itu hanya Sedikit, sedikit. betul. Sehingga untuk mencapai impian itu kita udah hitung, oh ini sekian lama bekerja untuk bisa punya income sekian gitu. Tapi hari ini Kak, banyak orang dia tetap kerja di perusahaan, tapi hasil kerjanya dia investasikan ke saham, ke trading, ke Ya, asuransi misalnya. betul. Kenapa Kak Agusti tidak memilih jalur itu? Ya, kan namanya gini, kalau kita jadi karyawan, mungkin kita tidak akan punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Karena apa? Oke. Kita bangun pagi aja sudah subuh. Di sana itu kita kerja dari pagi sampai malam. Kerja bangun aja sudah subuh, Oke. pulang malam, jadi nggak ada waktu untuk mikirin itu. Ah. Dengan rutinitas setiap hari dari pagi sampai malam seperti itu gitu loh, Kak. Nah, otomatis ya mau tidak mau ya kita cuma bergantung dari gaji yang kita terima setiap bulan. Ya, ya. Mau dikelola ya mungkin dikelolanya ya mungkin bikin kos-kosan aja kalau misalnya ini, tapi untuk yang beresiko tinggi kayak gitu investment mungkin agak susah Oke. kita lakukan gitu. Nah, tapi apa turning point-nya sampai Kak Gusti mau beralih ke industri asuransi? Asuransi. Ya, dulu saya jadi agent itu tahun 2008. Memulai bisnis di insurance tahun 2008. Tahun 2008 Kak Endro itu orang mengenal asuransi itu belum banyak. Ya, Kalau kita memberitahukan orang mengenai insurance, orang bilang gini, nanti kamu doa-doakan saya matilah, cepat sakit lah, apa segala Betul. macam. Itu dulu, ya. Tapi saya melihat bahwa ternyata, oh itulah peluang saya ada di situ. Saya melihat bahwa ketika suatu pekerjaan atau bisnis belum banyak orang kenal, sebenarnya disitulah saya punya peluang. oke. Sehingga saya memberitahukan kepada diri saya bahwa saya harus mengambil peluang ini. Ya, betul. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana berbisnis FOMO. Ketika orang bisnis ini ngikut-ngikut. Ya. Akhirnya apa? Lama-lama nanti semua Nggak ada yang jalan. nggak ada yang jalan. Betul. Nah, saya melihat bahwa bisnis insurance ini adalah bisnis yang menjanjikan. Why, Kak Endro? Karena waktu itu, zaman 2008, masyarakat Indonesia yang berasuransi itu belum sampai 5%. Oke. Penetrasi insurance Indonesia belum sampai 5%. Artinya apa? Masih ada 95% saat itu ya. Potensial marketnya besar. Potensi marketnya besar. Betul. Indonesia punya waktu itu 250 juta jiwa penduduk, dan yang baru berasuransi waktu itu baru 5%. Dan saya melihat, wah ini peluang. Ya, ya, ya. Dan ya. akhirnya saya memberanikan diri untuk mau mengambil Peluang peluang itu. gitu, Pak Andre. Kak Gusti kan sekarang di Prudential ya. Betul. Apakah dari awal memang masuk Prudential? Atau pernah ke asuransi lain sebelumnya? Tidak, dari awal sampai hari ini saya Why? stay di Prudential. Kenapa saya harus stay di bisnis Prudential? Karena pertama, nasabah yang sudah mempercayakan dirinya sama saya, mempercayakan ngambil polis di saya, artinya saya harus ada melayani mereka kapanpun mereka butuh. Makanya harus ada stay di sini, bukan karena masalah yang lain, tapi masalah adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah-nasabah kita. Karena kalau Kak Gusti pindah ke asuransi yang lain, kasihan nasabah yang sudah Betul sekali, ambil polis betul, sebelumnya. betul sekali. Tapi siapa yang ngajak sih sampai mau ikut ke Prudential? Dulu sebenarnya kan masih kerja di Freeport ya. Oke. Waktu itu ditawarin nih, ada satu bisnis namanya bisnis insurance, kamu bisa mendapatkan penghasilan. Aha. Nah, waktu itu ya sudah, saya pikir ya nggak ada salahnya ya. Namanya setiap ada peluang yang datang, kita membuka diri dulu. Betul. Nah, akhirnya mulai membuka diri dan akhirnya mulai nih sharing konsep insurance ke teman-teman Oke. saat itu. Dan ternyata kok ada yang tertarik ya. Hmm. Nah, dari tertarik itu mulai menjadi suatu keinginan untuk mau mendalami nih bisnis. Siapa orang pertama yang mau beli polisnya Kak Gusti? Kebetulan zaman dulu itu adalah sepupu. Oh, keluarga dekat. Keluarga dekat ya, keluarga dekat. Dia adalah nasabah pertama saya. Itu pun ngambil kecil karena memang dia kepingin untuk proteksi. Berapa waktu itu? Dulu zaman 2008 ngambil cuma premi 500.000 sebulan. 500.000 sebulan. Iya. Tapi setelah berapa kali ditolak? Wah, kalau ditolak sih sebenarnya penolakan banyak ya. Tapi waktu itu leader saya bilang gini, bergabung di insurance itu di 3 bulan pertama itu kita sebenarnya bukan tujuannya closing, tapi 3 bulan pertama itu adalah proses pembelajaran. Oke. Jadi ditolak itu adalah hal yang biasa. Aha. Di mana sih, di pekerjaan mana sih di dunia ini yang tidak ada penolakan? Nah, ini menarik. Teman-teman, banyak orang mereka mau berbisnis apapun ya. Mau belum apa-apa di hari pertama sudah langsung mau berhasil. Mau ikut asuransi, mau menjual asuransi, mau jadi agen asuransi atau apapun.
terus tidak mau melewati learning curve atau proses belajar, terus mau langsung berhasil. Padahal tadi Kak Gusti mengatakan 3 bulan pertama itu adalah proses belajar. Betul ya? Betul. Proses ditolak, proses mematikan rasa malu, proses mematikan ego ketika kita mau hubungi orang, dia nggak mau ketemu dan lain sebagainya. Betul ya? Betul sekali. Nah, tapi waktu pecah telur, gimana perasaannya? Waktu pecah telur gitu, nasabah akhirnya tanda tangan, saya merasa, ternyata saya bisa juga ya. Jadi rasa lega, plong itu jadi rasa bangga. Bahwa ternyata apa yang saya pikirkan selama ini, ketakutan, rasa malas, apa segala macam, ternyata itu bisa dikalahkan. Gitu. Dan akhirnya lakukan lagi dan ternyata berhasil gitu loh. Dan akhirnya setelah berhasil ternyata itu menjadi habit. Menjadi habit, menjadi wah, saya ternyata bisa membantu orang, mengedukasi. Berarti memang kadang-kadang untuk bisa dapat prestasi besar perlu pecah telur dulu ya. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan yang konsisten sampai akhirnya ada kemenangan pertama, dan kemenangan pertama itu akan melahirkan kemenangan berikutnya. Oke. Jadi teman-teman yang hari ini masih mencoba belum mendapatkan kemenangan, jangan berhenti. Karena ketika kita sudah bisa pecah telur, dapat kemenangan pertama, maka kemenangan-kemenangan berikutnya itu akan menanti kita. Sama seperti tadi yang di-sharingkan oleh Kak Gusti. Kak, waktu masuk kan pasti idealismenya sebagai seorang marketing agent insurance itu kan luar biasa sekali kan. Apa sih idealismenya Kak Gusti di tahap awal? Di insurance. Ya, idealisme di insurance itu bahwa kan dulu dikasih tahu bahwa kalau kamu bergabung jadi agent insurance, punya bisnis yang gede, income-nya gede. Ternyata setelah tahun pertama bergabung itu, awal-awal bergabung itu, saya udah prospek banyak, tapi kok nggak closing. Loh, katanya income-nya gede, tapi kok nggak closing gitu loh. Nah, itu problem banyak orang loh. Mereka waktu ditawari pertama kan dikasih iming-iming, diceritakan ini loh kita bisa punya ini, belum ya kadang-kadang kan ada yang flexing. Ini loh saya punya mobil, ini loh saya punya rumah. Begitu terjun, kok kayak beda ya. Di tahap awal jujur, pernahkah ada rasa khususnya ketika belum ada closingan? Kan janjinya si leader-leader itu kan wah pokoknya kita bisa 3 digit, 5 digit. Betul. Tapi kan itu kan tidak terjadi dalam satu malam. Iya, betul. Bahkan mungkin di tahun pertama juga belum jadi. Betul. Gitu kan? Apakah pernah ada rasa mau mundur? Saya waktu itu udah prospek 40 orang, tidak ada satupun yang closing. 40 tidak closing. Terus waktu itu saya udah nelponin si leader saya bilang kayaknya saya nggak cocok ada di bisnis ini. Karena ini bukan rezekiku. Ya, betul sekali, ini bukan rezekiku ada di sini. Karena memang saya orangnya adalah basic dari teknik. Ya, tapi tiba-tiba dan saya adalah sedikit introvert. Tiba-tiba disuruh menjadi seorang marketing di Prudential yang harus ketemu orang, harus berbicara sama orang, dan sudah ketemu 40 orang, tidak ada yang closing, mulai frustasi. Betul. Mulai down. Mulai semua yang negatif dan muncul. Disitulah antara ekspektasi dan realita ketemu. Biasanya kecewa terjadi di situ ya. Betul. Sampai pengen mundur. Siapa yang nguatin Kak Gusti sampai terus ada di sini? Nah, hebatnya di dunia insurance kita ada namanya leader. Leader ini adalah orang yang mungkin kita baru kenal, orang yang mungkin baru setahun 2 tahun kita kenal, tapi orang yang paling pertama kepingin kita sukses ada leader kita. Nah, leader saya ini bilang gini, Gus, kamu coba lagi aja. Saya yakin kamu pasti bisa. Kenapa? Karena kamu sudah belajar dari 40 orang. Sudah tahu kenapa 40 kali ini tidak berhasil. Harusnya ke 41 berhasil dong. Karena sudah ada pembelajaran. Betul, bukan 40 kali gagal. Bukan setelah 40 harus mundur. Betul. Tidak, harusnya tetap maju. 40 kali belajar nih. Iya, benar. Tapi kan duit lagi menipis waktu itu. Ya memang menipis, tapi kita melihat bahwa saya masih punya peluang. Ya kalau kita masih optimis, berarti kita tetap usaha, dan kenyataannya benar. Yang saya lakukan itu akhirnya memang closing, dan setelah itu bukan lagi closing satu, ada yang closing sekeluarga, ada yang closing sekian, dan akhirnya yang saya impikan memang itu terjadi. Tapi ya itu tadi, karena saya tidak berhenti. Seandainya berhenti itu hari, apa yang terjadi?
Kalau saya berhenti nggak tahu, mungkin saya sudah jadi masih karyawan Begitu ya. di tempat itu dengan banyak keluh kesah yang terjadi dan impian-impian yang saya harapkan mungkin tidak akan terjadi. Teman-teman, konsisten itu bukan hal yang mudah. Tapi Betul. konsisten itulah yang membuat kita berhasil. Dan kalau teman-teman belajar dari kisah Kak Gusti, dari orang-orang lain, tidak pernah ada orang melakukan sesuatu, mencoba satu kali dan langsung berhasil. Butuh proses, butuh konsistensi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Dan apa yang tadi kita belajar Kak Gusti, bukan lihat 40 kali gagal, tapi 40 kali saya belajar apa yang membuat saya tidak berhasil. Dan itu diubah lagi, dimodifikasi lagi, akhirnya ke 41 berhasil. Betul ya? Betul. Wow, luar biasa. Jadi sekarang kalau ditolak gimana rasanya? Kalau ditolak sekarang kan sebenarnya fine-fine aja sih. Fine-fine aja. Biasa karena kan di dalam hidup ini kan pasti ada namanya penolakan. Betul. Tidak mungkin semuanya orang kita diterima. Kita berbuat baik aja belum tentu orang bisa terima. Betul. Iya. Nah Kak, kan banyak nih orang kalau mau beli apapun lah ya, bukan cuma asuransi, kan dia bandingkan sama toko sebelah nih, atau produk lain. Ya. Biasanya, ucapan kata pembukanya adalah punyamu mahal. Bagaimana Kak Gusti ngadepin itu? Ya, itu udah sering banyak terjadi di lapangan ya, bahwa oh ini mahal, ini murah. Ya. Tapi balik lagi, saya bilang sama nasabah, mahal dan murah itu relatif. Betul. Ya kan, kita nggak bisa membandingkan antara toko satu sama toko yang lain, Ya. karena setiap toko punya kelebihan masing-masing. Setuju. Kalau misalnya kamu menyukai produk di toko A dengan kelebihannya dia, silakan ambil di situ. Kalau kamu menyukai produk di toko B dengan kelebihan dan kekurangannya dia, silakan ambil di sana. Jadi kita sebenarnya mengambil produk insurance itu tidak melihat dari mahalnya. Kenapa? Karena setiap produk itu punya fitur yang berbeda-beda. Betul. Dan sesuai apakah memang benar itu sesuai dengan kebutuhan saya. Kalau produknya mahal dan memang benar sesuai dengan kebutuhan saya, pasti akan ambil. Betul. Kalau murah tapi tidak sesuai dengan kebutuhan saya, buat apa? Betul, setuju. Gitu. Jadi bukan soal harganya ya. Bukan soal Jadi harga. teman-teman kalau ketemu dengan orang yang selalu bilang ini, punyamu mahal, jangan dulu mundur. Coba cek, coba tanya, apa sih yang dia butuhkan? Apakah produk yang kita tawarkan itu memang sesuai dengan kebutuhan dia, atau memang sebenarnya produk yang kita tawarkan tidak sesuai kebutuhan? Karena kalau sesuai dengan kebutuhan, harga kadang-kadang jadi nomor 2. Betul, ya? betul. Wow, luar biasa sekali. Kak, sebenarnya kalau kita bicara tentang asuransi itu kan banyak sekali ya Ya, tipenya. betul. Ada apa aja sih Kak kalau Kakak bisa sebutkan asuransi? Asuransi ya. Sebenarnya gini, konsep asuransi itu kan banyak. Cuma asuransi itu cuma punya 3 fungsi. Oke. 3 fungsi. Ibaratnya kayak segitiga. Dasarnya itu namanya jaga uang. Jaga uang itu maksudnya adalah saya khawatir kalau amit-amit saya sakit, masuk rumah sakit, saya akan mengeluarkan duit saya untuk bayar rumah sakit. Ya. Makanya orang biasa mengambil asuransi kesehatan. Oke. Ya. Nah, kalau itu sudah aman, kita masuk ke level yang kedua, namanya jaga income. Oke. Jaga income itu, saya sebagai pencari nafkah utama buat keluarga saya adalah penghasil uang. Kalau saya terjadi resiko namanya sakit kritis, misalnya stroke, jantung, cancer, nggak bisa kerja, tapi ini keluarga harus tetap dibiayai, dihidupin. Nah, oleh karena itu saya butuh asuransi sakit kritis untuk mengcover biaya hidup keluarga saya, untuk menjaga income saya supaya tetap ada pada saat saya dalam kondisi sakit kritis. Terus fungsi asuransi yang ketiga yaitu namanya jaga keluarga. Jaga keluarga ini adalah kebanyakan orang mengambil asuransi jiwa. Tapi orang yang mengambil asuransi jiwa itu dibagi dalam 3 kelompok golongan. Ada orang yang kaya, dia ngambil asuransi untuk menjaga supaya standar hidup keluarganya dia kalau amit-amit terjadi resiko meninggal dunia itu tidak turun. Oke. Nah, kalau level yang kedua di golongan itu adalah orang yang kaya raya. Orang kaya raya mengambil insurance, melihat insurance itu sebagai cara untuk meng-create aset. Oke. Ya, membuat paper aset untuk ngasih warisan buat anak-anaknya. Jadi bukan hanya untuk menjaga uangnya dia, income-nya dia, Ya. tetapi sudah menjaga asetnya dia. Asetnya dia, Oke. ya. Terus orang yang ketiga itu di level asuransi jiwa itu adalah orang yang konglomerat, yang sudah punya aset di mana-mana. Oke. Nah, mereka mengambil asuransi jiwa tujuannya apa? One day kalau dia meninggal dunia, aset yang pindah ke anak-anaknya itu kan butuh biaya Ya. di dalamnya. Nah, asuransi jiwa digunakan untuk membackup biaya-biaya itu. Oke. Gitu. Itu sih fungsi utama dari asuransi 3
Yang pertama adalah jaga uang, jaga uang, jaga income, jaga jaga keluarga. Oke. Betul. Oke. Selain itu apa, Kak? Di samping itu ada juga asuransi kesehatan, Oke. ada juga untuk pensiun, ya ada juga investment. Kak, kalau misalnya orang bertanya begini, Pak, saya kan sudah punya BPJS. Betul. Saya ada BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan. Apakah saya masih harus ambil asuransi lain? Betul. Kan untuk apa? Iya. Gimana tanggapan Kak Gusti? Asuransi BPJS penting. Saya pun juga punya BPJS ya. Oke. Cuma kan BPJS itu asuransi swasta itu bisa digunakan sebagai pelengkap, saling mendukung Oke. untuk BPJS. Jadi boleh asuransi swasta dan asuransi BPJS itu di-combine. Artinya walaupun kita misalnya berobat pakai BPJS kesehatan, tapi kita juga masih bisa klaim ke asuransi kita. Berarti bisa dapat double Ada produk yang bisa untuk itu, ada juga yang tidak. Oke. Benar. Tapi kan misalnya penggunaan BPJS untuk rawat jalan, rawat inapnya nanti bisa kita menggunakan asuransi swastanya kita, bisa seperti di-combine seperti itu. Ya. Berarti dengan kata lain, sekalipun sudah ada BPJS, tetap ya asuransi swasta itu penting. Asuransi swasta itu kan sebenarnya kita memudahkan untuk mencari option. Pertama kita bisa mencari option dokter yang kita suka, mencari option rumah sakit yang kita mau. Oke. Sedangkan kalau di BPJS kan nggak bisa. Ya. Nah itu kembali lagi ke pilihan masing-masing. Kalau orang milih kan gini, kalau masuk rumah sakit cuma dua pilihan, mau aman atau nyaman. Oke. Kalau aman ya cukup menggunakan BPJS, aman udah, semua biaya dibayarkan. Aman Gitu ya Kak ya. Tapi kalau aman dan nyaman berarti harus memilih asuransi swasta. Gitu. Oke. Karena nyaman nggak mungkin bisa didapat di asuransi BPJS. Apalagi sekarang asuransi BPJS sudah harus satu kelas Kelas, semuanya. benar. Nggak bisa pilih. Betul Kak. Begitu. Ya. Nah Kak, menurut Kakak, mulai umur berapa orang perlu punya asuransi? Kalau dibilang mulai kapan umur berapa orang butuh insurance, ya sejak lahir. Oke. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Karena resiko hidup itu datang kapan saja, tidak melihat umur. Anak kecil baru lahir aja bisa terjadi resiko nggak? Bisa terjadi. Betul. Jadi sekarang ini kalau ditanya kapan memulai harus punya insurance, ya pada saat kita baru lahir sudah harus ada. Karena Sebaiknya memang begitu iya, ya. sebaiknya kayak gitu. Oke. Karena ya lihatlah kondisi sekarang ini Kak ya, bahwa ternyata dulu kan orang berpikir ya udah ambil asuransi orang tua aja. Ternyata sekarang sudah berubah. Banyak yang sakit bukan lagi orang tua tapi anak-anak muda. Betul. Kita yang masih muda kena stroke juga banyak. Banyak. Kena serangan jantung Itu banyak. Jadi ternyata yang sakit bukan cuma yang tua. Iya, justru sekarang ini yang banyak ya penelitian akhir-akhir ini itu menyatakan bahwa yang banyak terjadi risiko sakit kritis itu di usia produktif. Oke. 30 sampai 45 tahun. Tuh. Kak, saya mau nanya ini Kak. Ini mitos atau fakta? Asuransi itu pasti ribet klaimnya. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Why? Kalau dibilang ribet, ya nggak mungkin rumah sakit mau bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Bahkan kalau kita sakit masuk di rumah sakit, yang ditanyain dulu Bapak punya insurance apa tidak? Oke. Benar ya? Betul. Jadi kalau ribet, tidak. Berarti Karena rumah sakit tidak akan mau bekerja sama. Betul. Dan sekarang pun juga, sekarang tinggal nunjukin kartu kesehatan kita, atau sekarang rumah sakit itu mereka bisa tracking dari nomor KTP-nya kita aja dan nomor polisnya kita, udah bisa langsung rawat inap kalau memang dibutuhkan di rumah sakit. Itu untuk klaim rumah sakit ya. Rumah sakit yang rawat inap. Ya, rawat inap. Kan kebanyakan yang orang banyak bilang ribetnya itu di hospitalnya ya. Tapi kan sekarang insurance sudah kayak Prudential gitu, sudah bekerja sama banyak rumah sakit. Jadi tinggal datang, tunjukin kartu, kalau memang butuh perawatan tinggal masuk, selesai, dan semua bayar sesuai dengan tagihan. Oke. Kak, yang lain Kak. Asuransi itu cuma nguntungin perusahaan Kak. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa? Ya kalau misalnya contoh kayak gini, ke enroll baru bayar setahun, tiba-tiba sakit yang berat, kira-kira yang untung siapa? Ya nasabah, betul. bukan perusahaan. Betul. Jadi kalau dibilang menguntungkan perusahaan, sebenarnya tidak ada yang untung, tidak ada yang rugi.
kita menyatakan untung kalau kita terjadi resiko. Tapi sebenarnya kalau kita tidak terjadi resiko, kita juga mengatakan bahwa saya untung karena saya sehat. Puji Tuhan. Sudut pandangnya bisa Sudut gitu pandangnya, kan? iya. Karena kan banyak orang bilang gini, saya rugi bayar asuransi. Kenapa? Saya nggak sakit kok, kan uang saya diambil sama perusahaan asuransi. Berarti dia berharap ketika dia bayar asuransi, dia berharap dia sakit. Dong. Nah, itulah satu kelebihan dari insurance. Asuransi itu diambil ketika kita sehat, kita bayar premi, tapi berharap tidak digunakan. Ada nggak orang yang ambil asuransi, saya ambil asuransi supaya saya sakit? Nggak ada. Saya mau ambil asuransi jiwa nih, karena kenapa? Karena 2 tahun lagi saya mau mati nih. Betul. Kak, ada lagi yang bilang begini, masih muda itu nggak perlu asuransi. Mitos atau fakta? Mitos. Why? Sakit dan meninggal tidak harus tunggu tua. Tanggal meninggal tidak ada yang tahu. Tanggal lahir semua orang ada, tapi tanggal meninggal tidak ada yang tahu. Ya, betul. Hari apes tidak ada di kalender. Ya, makanya kita harus berjaga-jaga sebelum itu datang. Ya. Kak, agen cuma kejar komisi. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa kakak bilang mitos? Padahal kenyataannya banyak loh yang begitu sudah selesai closing, kita telepon mau minta dibantuin klaim, dia udah ngilang aja. Dia suruh urus sendiri. Ya, bagaimana? itu kita akan berharap agent itu harus profesional. Yes. Tapi itu kan kembali ke individu masing-masing lagi. Betul. Nah, ya kayak kenapa? Kan kita nggak bisa mengatur lagi personality orang. Betul. Iya kan? Betul. Nah, harusnya ketika kita terjun di dunia bisnis insurance, harusnya ketika orang mempercayakan polisnya ke kita, harusnya kita siap melayani ketika si nasabah membutuhkan. Bukan cuma Jadi pada saat prospek, bukan begitu uang mengejar sudah dapat, komisi. hilang. Iya, Oke. kayak saya menjalankan bisnis prudensial sudah 18 tahun. Saya 18 tahun melayani nasabah, sedangkan komisi yang saya terima itu tidak seberapa ketimbang pelayanan nasabah saya setiap tahun masuk rumah sakit. Tapi komisi yang saya dapatkan tidak seberapa ketimbang pelayanan terhadap nasabah tersebut. Kak, omong-omong, berapa sih pendapatan Kak Gusti setiap bulan? Berapa digit nih? Ya, puji Tuhan adalah dengan di bisnis insurance, sedikit-sedikit impian saya yang dulu tidak bisa tercapai karena jadi karyawan yang income-nya linear, sekarang itu bisa eksponensial, ya ada di 3 digit. 3 digit, wow. Selain 3 digit, sudah keliling dunia kemana aja Kak? Wah, kalau di bisnis insurance itu kita banyak reward ya. Okay. Jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun bisa sampai 2-3 kali di luar negeri. Ya ibaratnya kayak gini kok. Kita kerja keras, pasti akan ada hasil yang mengikuti. Ya, Itu sih. Ya di Prudent saya udah hampir 25 negara. Jadi teman-teman yang punya mimpi untuk keliling-keliling dunia gratis, joinlah jadilah marketing agent asuransi. Betul. Jadi karena banyak orang selalu berpikir begini, marketing agent asuransi itu tidak punya kehidupan. Betul. Itu adalah pilihan terakhir kalau semua perusahaan sudah tidak terima. Padahal sebenarnya itu salah ya. Justru kita bisa menciptakan income kita sendiri. Kak Gusti selama 18 tahun sudah 25 negara, berarti at least paling tidak 1 tahun 1 minimal ya ke luar negeri. Nah, bagi teman-teman yang merasa bahwa hidupnya masih bisa ditingkatkan, kenapa tidak coba join? Ya terserah Anda mau ke asuransi mana, tetapi coba berpikir yang tidak seperti yang dipikirkan orang biasa. Sama seperti Kak Gusti tadi, berpikir bagaimana cara saya bisa punya pendapatan tidak linear, tapi eksponensial, yang bisa berkali lipat dan tidak hanya sekedar nunggu gaji setiap bulan. Nah, teman-teman, tantangan bagi orang asuransi itu memang selalu ditolak. Jadi kalau kita sudah bisa menghabiskan jatah penolakan kita, pasti akan closing kok, betul ya Kak ya? Betul. Jangan baperan. Iya. Tapi seperti yang Kak Gusti tadi katakan, berikan pelayanan yang terbaik. Karena ketika kita memberikan pelayanan yang terbaik, maka otomatis kita akan dapat referral, kita akan direkomendasikan lagi ke orang-orang yang kenal dengan kita, dan ketika mereka lagi butuh asuransi, kita bisa merekomendasikan orang tersebut. Jadi konsistensi itu penting. Jangan tunggu tua baru ikut asuransi, betul ya? Kak, selama kakak 18 tahun di dunia asuransi, adakah nasabah yang terbantu sekali karena ikut asuransi? Ya, kalau dibilang terbantu udah banyak banget ya, Kak ya. Cuma ada satu cerita yang saya mau ceritain.
Saya waktu itu, ini nasabah kedua saya. Oke. Waktu setelah 40 tadi yang saya prospek, satu closing, habis itu nasabah yang kedua itu closing juga. Oke. Nah, dia cuma waktu itu ngambil asuransi jiwa. Premi 500.000 sebulan, asuransi jiwanya itu cuma 130 juta. Oke. Mungkin waktu itu 130 juta mungkin sudah cukup Besar. lumayan gede ya, tahun 2008 ya. Nah, dia nasabah ini baru jadi nasabah baru sekitar 3 bulan. Oke. Tiba-tiba dia waktu itu meninggal karena digigit oleh nyamuk malaria. Aha. Ya, waktu itu di Papua ya. Oke. Kan di sana kan Ya, sangat rentan sangat rentan sekali. ya. Betul. Nah, baru 3 bulan tiba-tiba meninggal dunia digigit oleh nyamuk malaria. Akhirnya pengurusan klaim 2 minggu waktu itu, pengurusan klaim akhirnya cair. Nah, waktu pemberian cek waktu itu masih sistemnya Ya. ngasih dalam bentuk cek ya. Belum ada transfer ke rekening. Saya antarkan cek itu ke ahli waris, ya istri dari almarhum. Nah, istri almarhum info ke saya, menurut kamu nih uang ini saya harus apain? Jadi waktu itu saya bilang 60 juta kembalikan untuk tabungan pendidikan anak kamu supaya nanti kamu tidak kelabakan ketika anak masuk kuliah. Ya. Nah, saya bilang masih ada 40 jutanya itu kamu pakai untuk modal bisnis. Saya sarankan waktu itu bikin toko kelontong di rumahnya dia. Oke. 30 jutanya untuk bertahan hidup selama toko kelontong itu belum menghasilkan. Betul. Ternyata Ko Enro itu nasabah ini, ahli waris ini ngikut seperti yang saya sarankan. 10 tahun kemudian saya ketemu lagi sama si nasabah dan dia peluk saya. Dia bilang terima kasih karena kami sekeluarga masih bisa bertahan sampai anak saya masih bisa sekolah karena uang pertanggungan dari asuransi. Seandainya nggak ada, nggak tahu gimana lah kehidupan keluarganya. Mungkin anaknya udah nggak bisa sekolah, gimana mau menghidupi anaknya 2 orang itu untuk bertahan hidup. Dan itulah yang membuat saya bahwa ternyata di bisnis insurance ini bukan cuma sekedar kita cari uang, tapi kita bagaimana cara untuk membantu orang, nolongin orang yang ada di luar sana. bisa hidup bermanfaat Bisa buat bermanfaat. orang lain. Ya, betul sekali. Padahal hanya 500.000 per bulan. 500.000 sebulan. Oke, bayarnya cuma berapa lama? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Berarti baru keluar 1,5 juta, dapatnya 130 juta. Iya, betul. Wow. Teman-teman, investasi 1,5 juta, tapi dapat 130 juta, tapi meninggal dulu loh ya. Ini namanya resiko hidup, Ya. ada yang tahu. Poin Iya kan? adalah tidak ada yang tahu Iya. risiko hidup. Jadi jangan dilihat, wah lumayan ya, taruh 150 juta, 3 bulan lagi 130 juta. Iya betul, tapi meninggal dulu. Betul. Tapi risiko hidup tidak ada yang tahu. Makanya kita harus berjaga-jaga ya. Betul. Jadi berarti dengan kata lain, kita kalau punya asuransi itu memang sebenarnya kita tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan seandainya kita tidak ada, orang yang kita tinggalkan harus bisa tetap hidup seperti apa adanya. Betul sekali. Sebenarnya orang ngambil insuransi itu bukan berpikir buat diri sendiri, Yes. tapi orang yang ada di belakangnya dia. Oke. Makanya orang yang mengambil insuransi itu adalah orang yang family man, Ah, yang menyayangi dan mencintai keluarganya dia. Keluarganya. Karena yang dia pikirkan itu gimana kondisi istri anak-anaknya kalau dia tak ada, betul. kalau dia dipanggil duluan. Betul. Nah, selayaknya bahwa kita sebagai kepala rumah tangga harus mempertahankan quality of life dari keluarga kita itu Yes. tetap sama ketika kita masih ada di dunia Jangan ini. sampai waktu kita ada anak kita bisa sekolah, begitu kita tidak ada anak kita tidak bisa sekolah. Betul sekali. Betul. Betul sekali. Ya. Tapi sekali lagi dengan 1,5 juta dapat 130 juta tapi meninggal dulu ya. Nah, kesalahan apa sih yang seringkali terjadi, kesalahan yang orang ambil asuransi tapi ternyata tidak sesuai dengan rencananya, tidak sesuai ekspektasinya, tidak sesuai harapannya. Apa kesalahan yang biasa orang lakukan sampai tidak sesuai antara harapan dan kenyataan? Ya, kebanyakan selama ini orang ngambil asuransi itu pertama karena mungkin agennya itu adalah saudara atau sepupu, teman dekatnya sehingga dia bilang, "Buatkan saja saya yang terbaik." Terbaik buat agen belum tentu terbaik buat nasabah. Betul. Sehingga pada saat nasabah mau klaim ternyata tidak sesuai dengan produk yang diambil. Aha, oke. Itu kesalahan pertama. Terus kesalahan yang kedua, Hmm. banyak orang mengambil produk yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Contoh. Contohnya, nasabah itu sebenarnya tidak butuh asuransi kesehatan, misalnya.
Tapi karena dia mungkin masih ada asuransi dari kantor. Ya. Begitu dia sakit, dia mau klaim 2 produk ini, ternyata hanya bisa diklaim cuma satu, sehingga dia merasa rugi. Karena memang tidak boleh double claim. Terus yang ketiga, kesalahan orang itu ketiga ya, ketika dia terima polis tidak tahu term and condition-nya. Tidak baca semua tulisan kecil-kecil itu. Tidak baca atau tidak dijelaskan bisa juga. Kan ada di dalam asuransi kesehatan itu ada namanya term condition, namanya masa tunggu. Jadi kalau klaim di luar masa tunggu itu tidak akan bisa diklaim. Sehingga orang merasa bahwa dia dibohongi karena padahal dia dalam masa tunggu. Gitu. Nah, itu yang membuat banyak orang yang merasa bahwa kok saya nih dibohongi, tertipu, merasa mengambil asuransi salah karena kondisi-kondisi tersebut tadi. Nah, bagaimana dengan orang yang berpikir begini, dia bayar premi, terus karena dia rasa saya nggak pakai kok, ya udah dia nggak bayar, 3 bulan, 4 bulan, terus tiba-tiba dia butuh, padahal kan udah lapse, sudah lama dia nggak bayar. Bagaimana kalau ada kasus seperti itu, Kak Gusti? Kalau misalnya seperti itu, polis itu bisa diklaim ketika polis itu aktif. Ketika kita berhenti membayar, artinya tidak ada tanggung jawab dari perusahaan asuransi untuk membayar klaim. Kalau terjadi resiko. Nah, ketika terjadi resiko, mau klaim ya nggak bisa. Mau tidak mau yang harus dilakukan adalah mengaktifkan kembali. Tapi begitu diaktifkan kembali, akan muncul lagi namanya underwriting. Melihat resiko lagi kembali seperti di awal. Dia akan ditanyain lagi apakah selama ini sakit atau sudah pernah sakit atau tidak, makanya akan di-underwrite kembali untuk melihat tingkat resiko dari nasabah dan akan mulai lagi kembali itu masa tunggunya. Kembali masa tunggu lagi berarti. Di situ banyak orang tidak mengerti. Dia pikir ya saya 3 bulan tidak bayar, ya sudah kan saya bayar lagi sekarang. Aktif langsung padahal kembali ke masa tunggu. Oke. Kak, kenapa banyak orang trauma dengan asuransi, dengan agen asuransi? Ya, banyak orang trauma mungkin karena pertama itu tadi ada agent yang mis-selling. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Ada juga nasabah yang asal ambil. Sehingga yang tadi kita bicara bahwa tidak bisa klaim jadi trauma. Ya. Terus ada juga orang trauma karena mungkin salah ambil produk. Ya pokoknya banyaklah hal yang membuat banyak orang trauma karena kesalahan dari mungkin bisa ada pihak dari agen yang salah menginformasi atau si nasabahnya yang mungkin sudah diberitahukan tapi tidak membaca kembali polisnya atau dia lupa term and condition-nya. Karena di dalam polis itu term condition kan pasti ada. Tapi selama kita klaim sesuai dengan ada yang di polis, ya saya rasa itu pasti akan aman dan lancar kok. Kak, bagaimana Kak Gusti melihat orang yang ada kecenderungan dia overselling? Pokoknya kita punya yang paling bagus, tenang saja, ada apa-apa, semua beres. Begitu betul-betul kejadian, nggak beres, Kak. Bagaimana Kak Gusti melihat fenomena orang yang ingin sekali meyakinkan, tapi akhirnya overselling, dia overclaim gitu, jadi ngasih tahu bahwa ini bisa A+, padahal enggak, cuman A doang. Betul. Bagaimana itu? Ya, orang-orang seperti itu kan sebenarnya kita harus melihat bahwa orang itu punya ambisi, mungkin ingin closing. Sehingga apa? Dia menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Sehingga dia mis-selling. Pokoknya yang penting ngasih tahu aja yang baik-baik kepada orang ini, yang penting saya closing. Setelah closing ya udah, urusan mau klaim tidak klaim terserah urusan di belakang. Nah, itu tidak bisa dipungkiri, itu ada. Dimanapun industri itu ada ya, Andrew, ya. Nah, tetapi sebagai seorang agen yang profesional harus benar-benar menginformasikan mengenai apa benar yang ada di dalam polis. Ya, term condition-nya harus disampaikan, masa tunggunya harus disampaikan, sehingga kita tidak overselling tadi itu, sehingga kita tidak mengada-ada. Yang harusnya itu tidak bisa kita bilang boleh. Akhirnya pada saat orang mau klaim, akhirnya tidak bisa klaim, akhirnya muncullah kekecewaan, muncullah trauma. Karena apa? Karena kita salah. Makanya sebagai seorang agent juga perlu namanya ikutan training. Kita juga perlu belajar. Ketika kita belajar, otomatis kita akan banyak skill dan otomatis penyampaian kita juga ke nasabah akan menjadi lebih baik. Setuju. Kak, ini sekarang kan Gen Z hidup berpikir juga tentang investasi. Betul.
Apakah asuransi bisa jadi investasi ya? Asuransi kalau dibilang investment, sebenarnya itu cuma plus minus sekitar 20% sih Oke. investment. Karena core dasarnya dari asuransi adalah asuransi, Bukan investasi. bukan investasi. Aha. Iya kan ya. Cuma dulu produk yang lama itu ada namanya unit link. Unit link itu adalah asuransi yang dikaitkan sama investasi. Cuma investasinya itu sebagai cadangan. Dana cadangan untuk kalau kamu tidak mampu bayar itu premi nanti, maka preminya akan diambil dari dana cadangan nantinya. Kenyataannya unit linknya banyak yang kacau. Nah, banyak yang kacau, mungkin investmentnya, mungkin dulu nasabah juga milihnya adalah investment yang high risk. Nah, kalau high risk kan high return. Ya. Nah, ketika saham lagi anjlok, berarti kan nilai investasinya juga anjlok. Ya. Nah, ketika nilai investasi anjlok dan saya mau mencari nilai tunainya ada di situ dan sudah tidak ada, muncullah namanya kekecewaan. Berarti dengan kata lain, kalau Kak Gusti menyarankan, kalau saya sebagai orang yang ingin investasi, mungkin boleh dibilang tidak terlalu tepat kalau taruh di Betul, asuransi. betul. Kalau mau investasi ya carilah investasi. Ada di luar sana banyak ya instrumen investasi yang kita bisa investment. Ya. Tapi kalau mau cari insurance di luar sana nggak banyak, cuma adanya di perusahaan insurance doang. Oh, oke. Ya. Jadi Jadi pilihan investasi banyak, tapi kalau mau asuransi tidak bisa diinvestasi, harus di perusahaan asuransi, benar. Jadi kelola uang sesuai dengan porsinya. Yes. Ya, kalau mau punya proteksi memang harus ada di perusahaan asuransi. Kalau investasi kan di luar sana banyak. Mau saham kayak reksadana, depo apa dan Ya. Berarti jangan berambisi, jangan berharap saya taruh uang di asuransi nanti dalam 10 tahun saya akan bisa dapat sekian. Ya, Itu betul. kecuali meninggal ya. Betul. Kak, terakhir Kak. Apa saran Kakak bagi orang yang dia pengen berkarir juga sebagai agen asuransi? Ya, peluang menjadi pebisnis di insurance itu masih terbuka lebar. Kenapa? Karena baru 10% masyarakat Indonesia sampai hari ini yang punya asuransi. Artinya market kita itu masih ada 90%. Nah, artinya sebagai seorang milenial Gen Z yang mau berkarir di dunia insurance, ini adalah peluang yang sangat-sangat besar. Kenapa? Karena market Gen Z juga masih banyak. Ya. Dan orang Indonesia ini adalah orang yang masih banyak yang di usia produktif. Oke. Jadi potensi untuk asuransi masih peluang gede. Terus yang kedua, penetrasi asuransi orang sudah semakin hari semakin teredukasi mengenai apa sih pentingnya itu asuransi. Ya. 10 tahun yang lalu orang kalau dikasih tahu mengenai asuransi mungkin pikirnya Ya. apa sih asuransi itu. Kamu doakan saya mati ya? Ya, tapi sekarang ini orang sudah mulai, Ya, mau orang dong, sadar. mau tahu mengenai asuransi itu apa sih, produknya apa sih. Tapi kita sebagai orang insurance harus banyak belajar supaya apa? Kita bisa mengedukasi mengenai pentingnya mengenai asuransi, karena kita agent itu bukan sebagai penjual, tapi kita adalah sebagai financial consultant. Oke, betul. Bagaimana memberikan saran kepada nasabah mengenai keuangan dia, bagaimana memanage resiko keuangan. Oke. Gitu. Jadi sarannya Kak Gusti, kalau berkarir di dunia agen asuransi itu peluangnya masih sangat besar. Sangat besar. Skill apa yang wajib dimiliki? Kalau skill sebenarnya setiap perusahaan asuransi, terutama di Prudential, itu kita sudah ada pelatihan-pelatihan yang diberikan. Baik dalam hal misalnya sertifikasi, karena sebuah agen asuransi itu harus ada namanya sertifikasi. Oke. Sertifikasi yang berstandar internasional, yaitu CFP, ada PFC, ada RFP, itu bisa diambil sertifikasi itu untuk meningkatkan skill-skillnya kita mengenai edukasi mengenai financial planning. Nah, hal-hal tersebut dan training-training dari perusahaannya, ada training produk, ya, ada training bagaimana how to sell, bagaimana cara untuk pendekatan, dan semua tersedia di setiap perusahaan, terutama di Prudential yang punya sistem namanya Pro Academy. Oke. Nah, Pro Academy inilah yang menggembleng agen-agen baru untuk bisa memulai berkarir di bisnis insurance. Pertanyaan saya terakhir, Kak. Ya. Jika hanya boleh kasih satu saran ke orang awam tentang keuangan, apa sarannya Kak Gusti?
ambillah asuransi ketika masih sehat dan masih muda. Oke, ambillah asuransi ketika masih sehat dan masih muda. Karena itu lebih murah. Ya, betul sekali. Luar biasa sekali. Thank you so much Kak Gusti. Makasih, Kak. Sudah berbagi inspirasi ke teman-teman. Teman-teman juga yang mungkin berpikir cari bisnis lain atau cari income tambahan. Why not you just call him atau coba search di internet. Cari tahu tentang how to become insurance agent, bagaimana menjadi seorang agen asuransi. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang salah, tapi memang harus pilih perusahaan asuransinya, jangan perusahaan asuransi yang abal-abal. Anda sudah ngomong, akhirnya tidak dibayar oleh perusahaan asuransi Anda, kan juga ya Anda yang malu. Pilih yang tepat, belajar yang baik, kembangkan dirimu, karena we never know, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita berharap kita hidup panjang, tetapi kita tidak ada yang tahu, karena tidak ada yang pasti di dunia ini. Tapi yang bisa kita pastikan adalah ketika kita berusaha dan tidak menyerah, selalu mencoba lagi, dan tidak berhenti ketika gagal, satu hari kita pasti akan berhasil. Akhir kata, tetap semangat dan jangan pernah menyerah, karena apapun yang terjadi, selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. Saya Andrew Nugraha bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan sukses buat teman-teman semua. Terima kasih, Kak.